Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji, dan segenap mustami dimanapun berada yang menyimak kajian ini saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang bukan pegawai misalkan, dilancarkan semua panenan qadarullah itu, tidak pernah gagal panen, hasilnya selalu banyak. Ini harus ingat kepada Allah, itu bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat bahwasanya wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, ingat betul. Dan di dalam orang yang takwa itu, di antara kriteria orang yang bertakwa adalah dia menyadari di dalam hartanya itu ada hak orang-orang, ada hak orang lain yang membutuhkan, yang memang sudah ada nasnya. As-sailun dan mahrumun, orang tidak punya, baik orang tidak punya itu yang meminta-minta, yang mengutarakan hajatnya kepada kita, maupun orang tidak punya yang menahan diri untuk tidak sambatan kepada kita. Itu ada hak, harta kita ada hak untuk orang-orang demikian. Itu ya dalam surat Al-Zariyat atau apa itu dikemukakan di sana. Ketika berdiri kita ingat kepada Allah, ketentuan-ketentuan Allah ketika kita berdiri, mensyukuri bahwa kita telah diberi kejayaan oleh Allah. Saat itu saat sedang diberi kejayaan oleh Allah, sehingga menggali, berpikir, ingat Allah, kemudian berpikir, saya harus bagaimana dengan kondisi saya jaya ini. Seperti itu Bapak sekalian. Tadi pagi saya sempat mejang anak saya, memberi nasihat. Kak, kan sudah punya penghasilan seberapapun besarnya, ketika menerima hasil dari usaha atau dari kerja, pilah itu menjadi 3 amplop. Yang 1 amplop untuk kebutuhan, yang 1 amplop untuk investasi itu boleh beri peralatan untuk keterampilan dan lain sebagainya, pokoknya untuk mengembangkan aktivitas kegiatannya. Investasi termasuk untuk perbaikan motor, termasuk untuk macam-macam investasi. Yang 1 amplop lagi anggarkan untuk sedekah. Jadi ini mengingatkan kita ketika kita sedang berjaya, kita sedang berdiri kiaman, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdiri ingat Allah, kemudian berpikir apa yang harus kita lakukan. Duduk juga demikian. Sedang duduk kita, duduk maknanya banyak sekali, bisa sedang menjalankan amanah, diberi amanah kedudukan sebagai misalkan ketua takmir, misalkan sebagai ketua RT, Pak RT ada sebagai bupati dan lain sebagainya, kedudukan. Atau ketika kita sudah pensiun, misalkan pensiun ini bisa kita maknai sedang duduk. Ketika kita masih dinas, masih bertugas, itu kita harus berdiri, harus bekerja, mengerjakan amanah yang sedang diemban. Nah, ketika pensiun, ini tugas-tugas kedinasan sudah dibebaskan, sehingga duduk, Pak. Nah, ketika duduk, ini maknanya adalah pensiun. Ingat Allah, itu. Ingat Allah, apa yang harus aku lakukan ketika saya sudah purna tugas ini, apa yang bisa saya lakukan? Ingat Allah,
Berarti kegiatannya, hidupnya di masa pensiun itu harus dicurahkan produktivitasnya dunia akhirat. Harus lebih seperti itu. Di saat berjaya, di saat bertugas, iya. Kemudian di saat pensiun, saat duduk juga harus mengelaborasi diri, mengingat kepada Allah, kemudian berpikir apa yang bisa saya perbuat. Kalau ketika dinas saya dulu berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat sekabupaten, kalau dia di lingkup kabupaten, di negara juga bisa bermanfaat bagi umat dengan kebijakannya, dengan tugas-tugasnya, tupoksinya itu. Nah, ketika sudah purna tugas, tupoksi yang secara kedinasan sudah purna, kemudian apa sekarang yang harus saya lakukan gitu. Di masyarakat apa yang bisa saya dharma baktikan kepada umat, kepada agama Allah. Ini berpikir ketika duduk berbaring. Berbaring ini bisa dimaknai ketika kita sakit, ketika kita sudah tidak berdaya sama sekali. Ini berbaring. Sudah menjelang dipanggil oleh Allah. Ini benar-benar harus tepat arahnya, harus benar-benar lurus jalannya, harus istiqomah sebatas yang dibisa gitu. Jadi tadi ada jamaah yang ngeluh, bukan ngeluh ya, laporan, Ustadz saya sudah nggak seperti dulu gitu, sudah menjadi pasien stroke gitu. Pasien stroke ini merupakan salah satu kecintaan Allah kepada kita dikondisikan untuk tidak terlalu sibuk dengan kegiatan urusan duniawi. Kita direhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap saat ingat kepada Allah. Kita diberi kesempatan waktu banyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikrullah wiridan maksudnya. Nah, itulah jikalau kita berbaring, kita ingat kepada Allah, kemudian apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dalam rangka apa? Semuanya dalam rangka menuju pada satu titik, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Senyapang nafas masih ada di kerongkongan, senyapang matahari belum terbit dari arah barat, seberapapun kondisi kita masih memiliki peluang besar untuk bersih dosa-dosa kita dari masa lalu. Stroke berbaring misalkan itu. Kemarin macam-macam yang dilakukan, mulai dari umur balik sampai umur 60 70 tahun dikasih stroke 1 bulan. Tapi 1 bulan ini benar-benar taubatan nasuha, benar-benar lillahi ta'ala insyaallah. Jadi murka Allah itu lebih, kasih sayang Allah itu lebih besar dari murka Allah. Meskipun waktunya hanya 1 bulan bertaubat, atau seberapapun lah, yang penting masih berkesempatan untuk taubatan nasuha, insyaallah. Maka agar kita memperoleh kondisi itu, kita dibimbing oleh Nabi SAW, terutama di saat-saat sujud itu 3 doa, satu rangkaian 3 doa. Insyaallah mudah-mudahan jamaah al-muslimun hafal semua nih 3 doa ini. Yang pertama boleh dibolak-balik, boleh diurutkan, boleh dibolak-balik. Kalau saya urutkan. Taubat dulu, minta taubat, minta diberi taubat, kemudian setelah taubat minta diistiqomahkan hati di dalam taubat, terus kemudian nanti yang terakhir minta husnul khotimah ketika mati. Maka doanya ketika sujud, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan yang seonggu-ongguan, taubatan yang sebenar-benarnya sebelum datang kematian. Kemudian doa yang kedua, Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau telah beri aku taubat, maka kokohkanlah, Engkau yang maha membolak-balikkan hatiku, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu, di dalam pertobatan ini. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kalau sudah taubat, diberi taubat oleh Allah, diberi keistiqomahan di dalam taubat, di dalam jalan Allah, kemudian kelak matinya mati yang husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu sekalian, husnul khotimah itu kita minta sebelum mati.
Dan kalau kita mendoakan orang lain untuk husnul khotimah itu sebelum mati, Pak. Jangan dengar orang mati, si fulan innalillah mati, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Ya kasep lah. Kan dia, Pak. Sudah mati kok baru didoakan supaya husnul khotimah, wes kasep wes mati kok. Ini berkali-kali kita sampaikan di mana di berbagai kesempatan. Tapi yo pahun baik kalau ada berita kematian tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah. Lewas mati kok. Bu, kalau ada berita kematian jangan semoga husnul khotimah ya, Bu. Kalau husnul khotimah itu kan belum kejadian. Semoga nanti matinya mati dalam kebaikan. Itu doanya husnul khotimah. Kalau sudah mati ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau laki. Kalau perempuan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu aja. Nggih, jadi nanti jangan, monggo lah kalau sudah paham seperti ini jangan diulang. Kan percuma toh, Pak. Doakan orang sudah mati. Doakan orang sudah mati dengan doa mudah-mudahan nanti matinya baik. Kan kasep, Pak. Itu doa yang enggak berguna, sia-sia gitu. Mending doanya yang berguna. Kalau sudah mati didoakan semoga Allah merahmati dia, mengampuni dia, ya, semoga Allah memasukkan dia ke dalam jannah, kan gitu. Ini doa ketika mendengar kematian. Kalau punya stiker di WA-nya, stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah, hapus saja, Pak. Itu, Pak. Hapus. Itu nanti kekirim lagi kesalahan yang berulang. Kesalahan yang berulang-ulang. Itu ayat 191. Ayat 191 surat Ali Imran tadi mana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ini diteruskan ayat ini, ketika ingat berdiri, ketika ingat sedang duduk ingat Allah, kemudian sedang berbaring ingat Allah, kemudian memikirkan. Ketika sudah ingat berpikir apa yang harus dilakukan, berpikir ya tentang fi khalqis samawati wal ard. Tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi tadi, Pak. Sedemikian besarnya ciptaan Allah yang belum terkuak oleh ilmu pengetahuan modern saat ini. Kalau ciptaannya saja sedemikian besar, maka seperti apa yang menciptakan? Tentu tidak terpikirkan oleh kita. Nah, Rasulullah itu kalau malam bangun itu keluar, menengadah ke langit, melihat bintang-bintang, gitu. Itu dalam rangka berpikir, dalam rangka mengecas kesadaran beliau bahwasanya Allah itu adalah maha besar. Kemudian masuk, kemudian sholat lail, sholat malam, sholat tahajud. Nah, di sini ketika seseorang yang berakal itu telah memikirkan penciptaan langit dan bumi, ditelitilah langit itu sedemikian detilnya, peredaran matahari, pergantian bulan, pergantian silih bergantinya malam dan siang, perputaran galaksi dan lain sebagainya. Terus di bumi juga diteliti, bumi itu sendiri susunannya seperti apa. Terus makhluk-makhluk yang ada di bumi juga diteliti seperti apa, yang kemudian melahirkan satu kebenaran bahwa sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bermanfaat. Kita sering, Bu, melihat rumput teki misalkan. Tahu teki, Bu? Tahu teki, Pak? Teki tahu, Pak? Selama ini kita anggap sebagai apa? Sebagai pengganggu tanaman, sebagai ya pengganggu lah. Tapi sebenarnya setelah diteliti, teki itu mengandung khasiat untuk kesehatan yang luar biasa. Peganggan yang kayak apa itu, pokoknya banyak rombu-rombu yang selama ini kita tidak tahu. Tapi sebenarnya semakin kesini semakin terkuak bahwa itu manfaatnya besar. Maka ayat ini Allah menuntun kesadaran kita, ngajarin kita
bahwa melihat kenyataan bahwa semua yang Allah ciptakan, yang dari yang paling kecil dan remeh menurut kita sampai yang sedemikian besar langit dan bumi ini, semuanya mengandung manfaat bagi kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disediakan untuk kita dan itu semuanya ada manfaatnya. Hanya saja kita belum ada yang sudah kita kuak rahasianya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang belum. Semua Pak, semua. Debu-debu yang ada di masjid, yang nempel di dinding pun juga ada manfaatnya. Binatang, nyamuk, binatang lalat, sampai-sampai Allah menantang kita semua. Allah tidak malu membuat perumpamaan, meskipun perumpamaan itu seremeh nyamuk, bahkan yang lebih remeh dari itu. Ya, dan semua di sini dinyatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia adanya. Semuanya ada manfaat, semua ada kegunaannya. Ini subhanak, dan Allah maha suci dari kesia-siaan itu.